Di tengah ramainya pernyataan Prabowo soal warga desa tidak memakai dolar, video seorang anak SD dengan akun @kanitacik justru viral karena dianggap memberi penjelasan sederhana soal dampak pelemahan rupiah. Dalam videonya, anak tersebut menerangkan bahwa barang impor seperti BBM, obat-obatan, susu, hingga bahan baku pangan dibeli menggunakan dolar. Karena itu, ketika nilai dolar menguat, harga kebutuhan masyarakat otomatis ikut naik, termasuk biaya hidup warga desa dan petani di berbagai daerah Indonesia. Penjelasan itu makin ramai dibahas karena anak tersebut juga menyinggung kenaikan harga pupuk impor yang berdampak langsung pada harga hasil panen. Banyak netizen yang budiman memuji cara berpikirnya yang dinilai lebih mudah dipahami dibanding perdebatan ekonomi di media sosial. Kolom komentar pun dipenuhi sindiran pedas terhadap Prabowo setelah video itu viral. Emang benar ya, jika rupiah melemah dolar naik, tidak berdampak ke rakyat di desa. Jadi kayak gini, aku di sekolah belajar tentang the word inflation dan juga baca buku tentang uang. Jadi barang-barang yang masuk ke Indonesia itu dibeli dengan uang dolar. Misalnya nih bensin, Indonesia kan beli bensin atau minyak impor dari negara lain ke Indonesia. Nah itu belinya dengan uang dolar gitu. Jadi BBM bisa ikut naik, barang-barang kayak obat-obatan, susu, roti, itu harganya ikut naik karena bahan bakunya banyak impor dari luar negeri ditinggal. Harga pupuk naik. Kenapa? Karena bahan bakunya itu impor. Jadinya petani itu ngeluarin modal lebih mahal. Otomatis harga beras makin mahal juga. Jadi artinya jika rupiah melemah dan dolar naik, itu akan sangat berdampak ke seluruh rakyat Indonesia, mau di desa ataupun kota, walaupun mereka tidak pakai dolar. Thank you. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue jujur udah di tahap bukan kesel, bukan marah, tapi sedih. Kata-kata barusan itu adalah kata-kata yang gue expect dari buzzer, tapi ini malah keluar dari mulut presiden sendiri. Ini kan kayak orang tua mau bohong-bohongin anak kecil biar tenang, biar diem. Kayak ada bapak, dia dipecat dari kerjaannya. Terus habis itu anaknya datang, kadang-kadang saya nanya, Pak, Bapak nggak ada kerjaan gimana? Kita udah nggak ada uang. Kalau nggak ada uang kita hidup gimana Pak? Kita makan gimana Pak? Terus bapaknya jawab, jatuh handphone gua. Duit begini, duit begitu. Kita kan di rumah nggak makan duit. Kita makan nasi, makan telur, makan ayam tiren, makan tai nggak? Makan kangkung, makan jukut, beras aman, telur aman, ayam tiren, kangkung aman, doa, amin. Iya, sekarang aman. Tapi ntar pas habis belinya pakai apa Bapak? Duit kan. Terus yang gue bingung, itu orang pada tepuk tangan, pada tepokin apa? Lidah lu pada gak pada pegel apa? Jilat terus. Denger kayak gitu tepuk tangan, tepuk pramuka, atau tepuk jidat, atau kalau mau kreatif, tepuk jidat pramuka. Dolar naik nggak ada pengaruhnya ke rakyat desa, karena rakyat desa nggak pakai dolar. Ya memang bener sih, makanya saya itu heran ketika lihat berita di TV, berita tentang berita-berita di kota itu ketika dolar naik, kenapa mereka pada heboh, kenapa mereka pada bingung seakan-akan dunia itu mau kiamat gitu. Kata mereka kalau dolar naik itu akan berimbas kemana-mana. Yang pertama pasti harga bahan pokok naik, harga spare part naik, harga bahan bangunan naik, dan yang terjadi selanjutnya daya beli masyarakat turun, inflasi tinggi, PHK di mana-mana, banyak terjadi pengangguran, dan pasti chaos akan terjadi, banyak kejahatan di mana-mana. Emang semengerikan itu ya? Kalau kami di desa itu nggak ada pengaruhnya seperti itu. Mau dolar naik, turun itu nggak ada pengaruhnya. Karena pertama, kami makan itu bukan hasil dari belanja, makanya bahan pokok itu nggak pengaruh ke kami. Kami makan hasil dari berburu, meramu. Terus katanya kalau dolar naik, spare part, harga ongkos itu pasti naik. Nah, kami orang desa itu nggak mikirin seperti itu, karena kami kemana-mana itu nggak naik kendaraan, kami berkuda atau nggak naik elang.
Jadi nggak butuh BBM, apa itu BBM naik, nggak kenal kami. Terus yang ketiga, katanya harga bahan bangunan naik. Alah, apalagi bahan bangunan. Apa itu? Kami masih hidup dalam gua. Kami nggak mikirin bahan bangunan mau naik mau turun, terserah. Makanya saya heran ketika lihat berita-berita di kota itu kalau dolar naik kok seakan-akan mau kiamat. Di desa itu nggak pakai dolar, bener. Karena kami di desa pakainya dulur. Lur, pinjam duitnya lur. Buat apa? Buat bayar utang negara. Rupiah ambruk ke level terendah. Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Astagfirullahaladzim, wawa. Lu ngapain sih ngomong kalau orang desa nggak pakai dolar? Ya emang bener, orang desa emang nggak pakai dolar. Tapi mereka makan tahu tempe yang diimpor dan dibayar dengan harga dolar. Karena rupiahnya lemah, akhirnya harganya mahal. Orang desa emang nggak pakai dolar, wo. Tapi mereka beli BBM yang minyak mentahnya diimpor dan dibeli pakai harga dolar. Ya emang disubsidi sih, tapi akhirnya apa? Subsidinya makin melebar karena beban belanja minyak mentahnya jadi mahal. Kebutuhan pokok jadi naik. Biaya pertanian melonjak tinggi karena bahan baku pertanian masih banyak yang impor. Dibayarnya pakai harga dolar. Mesin traktor masih impor dan spare partnya juga masih impor. Bahan baku pupuk kimia dan pestisida juga masih impor dan dibayar pula dengan harga dolar. Dongok sih lu. Gaji guru akhirnya nggak sebanding dengan pendapatannya karena harga bahan pokok sudah pada naik. Nggak ada ketahanan pangan, nggak ada ketahanan energi. Beras masih mahal kok, telur masih mahal kok, BBM masih mahal kok, minyak mentah masih mahal kok, minyak goreng juga masih mahal kok. Alah, banyak bacot loh. Ketahanan pangan dari mana? Ketahanan energi dari mana? Hah? Ini bener-bener dah lu ya. Lu ngapain sih balik ke Indonesia dan jadi presiden? Ngapain? Kenapa nggak tinggal di Yordania aja? Nggak usah jadi balik-balik ke Indonesia, jadi beban begini. Tai lu. Cuh, harus minggir dulu ya. Berita-berita viral, selebgram, minggir dulu. Kita lagi mau ngomongin orang nomor satu. Nomor satu di mana, Miss? Di Konoha lah, di mana lagi ya kan? Yang katanya bahwa dolar naik gak penting sayang. Orang kampung nggak pakai dolar. Iya Pak, bener, kita pakai daun Pak. Ya, kita orang kampung, makanya dari ini Pak, ngejilat pantat wajan Pak. Ya, duh, emang bingung ya. Usia kalau udah menginjak kepala orang, coy. Ya, udah menginjak tua itu kayak ngade-ngade. Tiba-tiba dia minta dibikinin mobil kaca biar bisa kelihatan. Kenapa nggak sekalian petik kaca Pak? Ya, dipetiin Bapak, coy. Aduh Tuhan, udah gitu ya. Yang dirapat pas si Bapak pidato pada tepuk tangan. Kenapa lu? Udah dapat bagiannya, ha? Udah dapat sembakonya. Malu kalian. Kita rakyat Indonesia nontonnya malu. Bisa-bisanya dia bilang, kok apa? Dolar naik sampai 17.000, 18.000, 20.000. Nggak akan ada masalah. Tenggelam Konoha Pak. Aku lo goblok Pak. Tapi aku yorti, ini orti Pak. Ha? Tapi nggak, masyarakat tuh butuh minyak. Minyaknya diimpor dari mana Pak? Dari luar negeri Pak. Luar negeri pakai apa Pak? Nggak pakai daun, pakai dolar. Malah yang lo omongin orang kaya yang suka bikin luar negeri. Kampung agak toto alolo doh, kesel kan? Kesel lah. Satu Indonesia beneran 58%. Kalian nyesel nggak sih? Sorry ya, gua hari ini ngomongin politik Konoha. Bingung gue, kok ada gitu. Orang udah ketar-ketir negara lain. Sekarang lo tahu Malaysia, Malaysia ringgitnya udah 4.000 lebih. Jadi kalau ke Indonesia, kalau ke Konoha berasa sultan guys. Ringgitnya Malaysia di sini dihargainya 4.400 lebih. Mau gimana nih Pak? Bapak jangan gila-gila ke luar negeri mulu. Aduh, udah deh, lo atur deh ya. Gue cuma berharap aja nih lantai kamar mandi tunjukkan pesonamu, coy.